Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Diva Aurelia Utami dengan stambuk 230 dari kelas C10 kelompok 3. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa sampel yang digunakan dalam praktikum morfologi dan anatomi organonutrisi tumbuhan. Jadi sampel yang pertama adalah bawang merah. Bawang merah dengan nama latin Aloe ini termasuk ke dalam tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Nah, di mana akarnya ini akar serabut yang tumbuh dari tanah yang berfungsi sebagai menyerap air dan nutrisi dari tanah. Batangnya itu batang semu yang tidak begitu jelas karena bagian yang terlihat itu biasanya daun yang tumbuh dari umbi tersebut. Nah, fungsi dari batangnya itu sebagai mendukung daun. Untuk daunnya sendiri, daun bawang merah itu daun tunggal yang berbentuk silindris, panjang dan ramping. Fungsi dari daun ini itu sebagai tempat fotosintesis seperti tumbuhan pada umumnya. Dan daun ini berwarna hijau dan tumbuh dari umbi. Jadi keseluruhannya itu tanaman bawang merah itu adalah tumbuhan dikotil. Selanjutnya ada wortel dengan nama latin Daucus carota L, di mana wortel ini termasuk ke dalam tumbuhan dikotil juga atau tumbuhan berkeping dua. Nah, akar dari wortel ini adalah akar tunggan yang besar dan tebal yang berbentuk silindris. Batangnya sendiri itu tidak terlalu menonjol karena yang terlihat itu cuma umbi dari akarnya, yaitu si wortel itu sendiri. Nah, untuk daunnya itu daun majemuk yang terdiri dari beberapa segmen. Sampel ketiga itu adalah jahe dengan nama latin Zingiber officinalis. Nah, jahe itu juga termasuk ke dalam tumbuhan dikotil dengan akarnya itu akar serabut yang berkembang dari rimpang. Rimpangnya inilah yang aromanya itu aromatik dan juga yang sering dikonsumsi atau sering digunakan oleh manusia. Batangnya itu sendiri sebenarnya batang semu yang tegak yang mencapai tingginya itu sekitar 1 sampai 1,5 meter. Daunnya itu sendiri daun tunggal yang panjang dan sempit dengan tepi daun yang rata. Dan daunnya ini sendiri daunnya berwarna hijau cerah. Yang keempat itu ada jambu biji dengan nama latin Psidium guajava. Jambu biji ini termasuk ke dalam tumbuhan dikotil dengan akar yang berbentuk serabut yang menjalar ke bawah. Nah, batangnya itu sendiri batangnya berkayu yang berbentuk tegak dan dapat tumbuh hingga 3 sampai 5 meter. Nah, daunnya itu daun tunggal yang dimana berbentuk oval dan memiliki permukaan yang licin dengan tepi daun yang bergerigi. Selanjutnya ada karika pepaya atau pepaya, di mana pepaya ini termasuk ke tumbuhan dikotil yang memiliki akar serabut yang tidak terlalu dalam. Batangnya tidak berkayu, tegak dan silindris dan bisa tumbuh sampai 5 sampai 10 meter. Daunnya itu sendiri menjari, daun tunggal yang memiliki penampilan yang khas kayak berbentuk jari gitu. Selanjutnya ada kacang tanah dengan nama latin Arachis pugea. Tanaman ini adalah tanaman dikotil, tumbuhan dikotil berkeping dua, di mana akarnya itu akar tunggang yang kuat dengan akar yang lateral yang menyebar. Batangnya itu sendiri tumbuh tegak dan dapat bercabang. Tingginya itu sekitar 30 sampai 50 cm. Nah, daunnya majemuk yang berbentuk oval dengan permukaan yang halus. Jadi, secara keseluruhan itu kacang tanah itu merupakan tanaman dikotil, akar tunggang, daun majemuk, dan batangnya itu tumbuh tegak dan dapat bercabang. Sampel berikutnya adalah Andrographidis paniculata atau bisa juga disebut dengan sambiloto. Tumbuhan ini tumbuhan dikotil dengan akar serabut dan batangnya itu tegak, berwarna hijau dan bercabang. Tingginya itu bisa mencapai 30 sampai 100 cm.
Daunnya itu daun tunggal berbentuk oval dan atau lenset, di mana tepinya itu tepi yang bergerigi. Sampel berikutnya adalah Centella asiatica, atau juga bisa disebut dengan pegagan. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan dikotil berkeping dua, di mana akarnya itu akar serabut dan tumbuh dekat dengan permukaan tanah. Batangnya itu batang warna hijau dan bisa bercabang, dan juga bersifat merayap. Daunnya itu daun tunggal yang berbentuk bulat telur atau jantung, di mana dengan tepi daun yang bergerigi yang berwarna hijau cerah. Berikutnya ada Cucurbita moschata, atau bisa juga disebut dengan labu. Nah, labu ini termasuk ke dalam tanaman dikotil dengan akar serabut yang tumbuh di dalam tanah. Batangnya bersifat merambat, tegak, dan biasanya itu berbulu dan berwarna hijau. Daunnya itu sendiri itu daun tunggal yang besar dan berbentuk jantung, di mana daun ini berwarna hijau tua dengan tepi daun yang bergerigi. Selanjutnya ada daun sirih dengan nama latin Piper Beta L atau Lin. Nah, daun sirih ini termasuk ke dalam tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua yang akarnya itu akar serabut dan tumbuh dalam tanah. Batangnya merambat atau fleksibel. Tumbuhan ini juga bisa tumbuh tegak apabila dia itu melekat pada tiang atau pohon lain. Daunnya itu daun tunggal yang besar berbentuk hati atau jantung dan memiliki permukaan halus serta mengkilap. Daun ini juga berseling di sepanjang batang. Selanjutnya ada jagung atau dengan nama latin Zemais. Nah, jadi jagung ini termasuk ke dalam tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping satu, di mana akarnya itu akar serabut dan tumbuh dalam tanah, dan batangnya itu tegak berbentuk silindris dan dapat mencapai tinggi di antara 1,5 meter hingga 3 meter. Batang jagung juga memiliki ruas-ruas yang jelas dan biasanya berwarna hijau. Nah, selanjutnya itu daunnya. Daun jagung itu daun tunggal yang panjang, ramping, dan berbentuk lancet, dan tumbuh secara berselang di sepanjang batang dan memiliki tepi yang halus. Selanjutnya ada Citrus aurantifolia atau jeruk nipis. Jeruk nipis itu sendiri masuk ke dalam tumbuhan dikotil berkeping dua, yang dimana memiliki akar serabut dan tumbuh dalam tanah. Batangnya itu berbentuk tegak, silinder, bercabang, berkayu, serta berwarna coklat keabu-abuan dan dapat tumbuh di sekitar tinggi 3-5 meter. Daunnya itu sendiri dia daun tunggal berbentuk oval atau elips dengan tepi yang halus, dengan tumbuh yang berselang-seling sepanjang batang dan memiliki warna hijau cerah. Selanjutnya ada beluntas atau dengan nama latin Pluckea indica, di mana Pluckea indica ini termasuk ke dalam tumbuhan dikotil berkeping dua. Akarnya itu akar serabut dan tumbuh di dalam tanah yang berfungsi untuk menyerap air, nutrisi, dan memberikan stabilitas pada tanaman. Batangnya itu sendiri tegak, bercabang, dan bisa mencapai tinggi sekitar 1-3 meter. Dan batangnya itu berwarna hijau dan memiliki tekstur yang halus. Daunnya itu sendiri itu daun tunggal berbentuk elips hingga oval dengan tepi yang halus. Daun tumbuh secara berselang-seling sepanjang batang dan memiliki warna hijau tua dengan permukaan daun yang sedikit berbulu. Selanjutnya ada putri malu atau Mimosa pudica. Mimosa pudica atau putri malu termasuk dalam tumbuhan dikotil berkeping dua. Akarnya itu akar serabut dan tumbuh di dalam tanah. Batangnya itu tegak dan bercabang, biasanya itu warna hijau atau coklat. Nah, di batangnya itu terdapat duri di sepanjang permukaan batangnya, dan tingginya itu bisa mencapai 30-90 cm. Daun tumbuhan putri malu itu menjemuk, terdiri dari banyak anak daun yang kecil berbentuk oval, dan daun tumbuh berselang-seling di sepanjang batang dan memiliki warna hijau cerah. Fitur uniknya itu adalah ketika putri malu disentuh itu dia daunnya itu langsung tertutup.
Selanjutnya ada Phyllanthus niruri, atau disebut juga dengan miniran hijau, di mana tumbuhan ini tumbuhan dikotil. Akarnya itu serabut dan tumbuh dalam tanah. Batangnya itu berbentuk tegak dan bercabang, berwarna hijau atau coklat muda, dan dapat tumbuh dengan tinggi 30 sampai 60 cm. Daunnya itu daun majemuk yang terdiri dari banyak anak daun kecil gitu, dan berbentuk oval dan tepi yang halus gitu. Jadi daun tumbuhnya itu berselang-seling di sepanjang batang dan memiliki warna hijau cerah. Terakhir ada bunga kembang sepatu dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis. Nah, kembang sepatu ini termasuk tumbuhan dikotil berkeping dua, di mana akarnya itu akar tunggang dan serabut. Jadi ada dua tipe. Tumbuhnya itu dalam tanah untuk menyerap air dan nutrisi serta memberi stabilitas pada tumbuhan. Batangnya itu batang tegak dan berkayu dan dapat mencapai tinggi 1-3 meter. Batangnya itu berwarna coklat keabu-abuan dan bercabang dengan baik. Nah, untuk daunnya itu sendiri, daunnya itu daun tunggal berbentuk oval atau lancet dengan tepi daun bergerigi. Daun tumbuh berseling di sepanjang batang dan memiliki warna hijau tua yang mengkilap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.